Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga penonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan dalam keadaan sedang dilancarkan rezekinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan dunia dan akhirat ya para penonton semuanya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin membuka rahasia sholawat Nurjati. Apa saja? Ikuti video ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri Para penonton semuanya yang berbahagia, itulah syair daripada sholawat Nurjati yang dibawakan oleh Syekh Imam As-Sazili. Beliau adalah tokoh tarekot daripada Saziliyah. Nah, keutamaan rahasia daripada keutamaan sholawat Nurjati ini itu sangat banyak sekali kalau mau diungkap. Ya, hanya pada kesempatan ini mungkin hanya beberapa butir saja. Yang diantaranya jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Pertama itu adalah nilai pahalanya. Keutamaan daripada pahala sholawat Nurjati ini dibandingkan dengan kita membaca sholawat-sholawat yang lainnya. Ketika sholawat Nurjati dibaca satu kali, maka sholawat-sholawat yang lainnya itu sebanding dengan sekian ratus ribu kali membacanya. Nah, itulah keutamaan ataupun rahasia daripada sholawat Nurjati ini. Yang kedua, insya Allah sholawat Nurjati ini bisa dijadikan sebagai tameng gaib dari segala gangguan setan dari arah manapun, baik jin dan lain sebagainya. Yang ketiga, keutamaan sholawat Nurjati ini, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya yang berasal dari perbuatan dukun-dukun santet ataupun dukun-dukun ilmu hitam yang menggunakan media jin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang keempat, insya Allah kita akan dijaga dari gangguan-gangguan orang-orang yang zalim, misalnya dari perampok, penodong, penjamret, pencopet, begal, copet, dan lain sebagainya. Pokoknya insya Allah kita terhindar dari gangguan orang-orang yang jahat. Yang kelima, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya bencana alam, misalnya tsunami, banjir, kebakaran, angin puting beliung, gempa bumi, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya yang sifatnya alam.
Yang keenam, insya Allah kita akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit, di antaranya ya penyakit-penyakit berat, maksudnya dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit berat ya, seperti ginjal, paru-paru, jantung dan lain sebagainya lah. Ya kalau pilek atau batuk sih itu bukan penyakit berat, penyakit ringan lah biasa. Yang ketujuh, insya Allah kita akan dimudahkan untuk urusan usaha, masalah rezeki. Baik kita mau jadi pedagang, insya Allah laris, jadi petani, insya Allah panen raya. Ya kita mau melamar, insya Allah diterima, lamar kerja maksudnya. Ya kita mau upaya apapun lah, hajat apapun, usaha karya apapun, insya Allah sama Allah itu dipermudah. Jadi insya Allah tidak ada kesulitan-kesulitan yang signifikan. Yang kesembilan, insya Allah kita tidak akan kelaparan. Jadi nanti Allah akan datangkan rezeki buat kita dari arah yang tidak kita duga. Yang ke-10, insya Allah kita bisa juga untuk membantu orang lain. Misalnya ada tetangga anaknya rewel, ataupun tetangga ada yang kesurupan, atau tetangga disantet orang misalnya. Ya insya Allah dengan doa ini kita bacakan ke dalam air, kita tiupkan terus kita minumkan. Ya insya Allah sembuh. Ya semuanya itu adalah merupakan usaha secara batiniah sebagai hamba. Tetap semuanya itu dikembalikan kepada Allah semua yang menentukannya. Jadi itulah rahasia keutamaan sholawat Nurjati ini. Lantas bagaimanakah cara kita ritualnya agar supaya sholawat ini bisa mendarah daging dengan kita, supaya energinya, powernya itu bisa kita gunakan untuk tujuan yang tadi itu. Caranya yang pertama, kita baca minimum pada sholat wajib 3 kali atau 7 kali atau 41 kali. Itu terserah niat keikhlasan hati kita dalam mendakwamkan, dalam mengistiqomahkan sholawat ini. Terus saya di setiap pada sholat itu terus seumur hidup kita baca terus. Ya insya Allah energinya akan terhimpun dalam diri kita sehingga bisa kita gunakan untuk keperluan apapun. Namun apabila kita mempunyai hajat yang sifatnya besar dan emergensi, nah ini cara ritualnya itu beda lagi ya, yaitu harus disertai dengan puasa sunnah selama 3 hari ya, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Malamnya kita jam 12 malam itu harus sholat hajat 4 rakaat. Jadi rakaat pertama selesai membaca Fatihah, kita membaca Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 21 kali. Lalu kita tahiyat awal, kemudian kita berdiri lagi di rakaat ketiga. Nah, di rakaat ketiga kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Nah, di rakaat keempat kita membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jadi kalau di total di dalam sholat hajat itu kita membaca surat Al-Ikhlasnya berarti sudah sebanyak 103 kali. Nah, selesai sholat hajat, lalu kita baca istighfar 100 kali. Kemudian kita membaca, maksudnya bertawasul
kirim Fatihah ya kepada Rasulullah, kepada para nabi, para sahabat, para malaikat, ya kepada para ulama, para syuhada, ya, terutama ke Imam Syazili. Terus kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 3 kali, baca An-Nas 3 kali, kemudian Al-Fatihah sampai ke Al-Baqarah sampai ke ayat kursi. Nah, setelah itu baru kita baca sholawatnya ini sebanyak 1000 kali. Jadi dilakukan selama 3 malam berturut-turut, dari malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Insya Allah seberat apapun masalah kita, seberat apapun hajat kita, insya Allah akan ada keajaiban. Allah akan turunkan pertolongan untuk kita. Itulah keutamaan rahasia daripada sholawat Nurjati ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang rahasia sholawat Nurjati. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.